Halo teman-teman Lumba Pustaka, berjumpa lagi pada kesempatan yang baik ini. Kita akan melanjutkan materi kita tentang silogisme. Ini bukan FR, jadi seperti yang teman-teman ketahui, bagi teman-teman yang sudah mengikuti Lumba Pustaka dari awal, sudah saya sampaikan bahwa selama SKD kita tidak akan membahas soal-soal FR, tetapi kita akan membahas soal-soal yang masih relate, masih terhubung dengan soal-soal FR-nya, tapi bukan soal FR-nya. Karena apa? Sudah saya sampaikan bahwa soal-soal SKD itu berfungsi untuk menyaring teman-teman atau peserta yang sudah paham dan yang belum paham. Kalau seandainya itu dibocorkan, maka nanti soal itu akan kehilangan fungsinya. Ini silogisme tapi sedikit agak analitis. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibandingkan Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Maka ini silogisme tapi mirip analisis. Kita teman-teman mungkin bisa langsung mengeliminasi, tapi saya memberikan sesuai dengan teori saja teman-teman. Sesuai teori kita bisa membuatkan sebuah permisalan atau sebuah garis. Misalnya ini yang paling awal. Yang paling pandai lah. Ini yang paling pandai. Nah, ini pandai, ini apa ya yang katanya sopan ya? Tidak pandai itu ya. Tidak pandai. Nah, gini. Oke, kita baca. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Berarti Susilo yang paling tinggi. Susilo. Edi kalah pandai dibandingkan Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Edi kalah pandai, berarti Edi di bawah sini ya. Leonardo di atasnya karena Susilo yang paling tinggi. Ini Leo, di sini ada si Edi. Oke, gini teman-teman. Dan juga disampaikan bahwa Vicky itu sama pandainya dengan si Leo. Iya enggak? Iya kan? Berarti di sini ada si Vicky. Gini. Terakhir, Vicky lebih pandai dari Natsir. Berarti Natsir itu kemungkinan ada di bawah sini sampai di bawah sini. Iya kan? Karena keterangannya di bawah si Vicky, bukan di bawah si Edi. Natsir. Ini benar ya teman-teman. Coba kita cek pilihannya. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Leonardo dan Edi salah ya teman-teman, dia lebih pandai. Yang B, Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi kalah pandai Susilo karena Susilo yang paling pinter. Yang C, Vicky lebih pandai dari Susilo. Tidak juga karena Susilo yang paling pinter. Yang D, Vicky lebih pandai dari Edi. Benar ya teman-teman, ini Vicky, ini Edi. Berarti yang D. Kita ngambilnya yang D. Yang E, Natsir lebih pandai dari Leonardo. Natsir lebih pandai. Enggak juga, Leonardo lebih tinggi di sini. Berarti jawabannya yang D. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke bawah. Cepat ya teman-teman. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Maka yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Yang B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Yang C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Yang E, semua yang hadir bukan office boy. Oke, mana teman-teman jawabannya? Siapa yang milih D coba? Ada nggak yang milih D? Semua office boy hadir dalam rapat. Ada nggak? Kalau ya ada yang milih D, teman-teman terjebak. Jadi perlu kita pahami dulu. Kalau ada kata semua dan juga premis kedua ada kata sementara, maka jawabannya adalah sementara. Kenapa? Karena kata sementara itu sama dengan kata ada, sama dengan kata sebagian, sama dengan kata beberapa, atau kata mungkin semua gitu ya, mungkin semua. Intinya menunjukkan sebagian gitu ya. Ini intinya menunjukkan sebagian. Kalau kata semua itu mirip dengan sesiap. Nah, ini perlu dihafalkan teman-teman. Nanti kalau dapat soal yang menggunakan kata-kata seperti ini, teman-teman sudah paham. Ini artinya adalah seluruh atau seluruh. Nah, di soal kita dapat kata semua di premis pertama dan ada kata sementara di premis kedua, sehingga jawabannya pasti menggunakan kata sementara, sehingga jawaban D itu pasti
salah. Oke, hukumnya kan jika ada yang premis semua dan juga sementara pasti ke sementara. Ada semua premis kedua sebagian pasti jawabannya sebagian. Sekarang kemana arahnya? Yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy, tidak bisa digunakan juga ya ini. Oke, yang E juga tidak bisa, semua yang hadir bukan office boy, berlawanan dengan soal. Yang B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan, sementara peserta yang rapat rutin adalah office boy. Yang mana teman-teman? Jawabannya tentu saja yang C, semua peserta rapat rutin adalah office boy, karena karyawannya ini kan diulang, ini ada karyawan, di sini ada karyawan, maka ini harus dihapuskan. Maka bacanya sementara office boy hadir dalam rapat rutin. Seperti itu teman-teman, jadi hati-hati dengan kata-kata yang besok akan digunakan oleh si pembuat soal. Tidak semua pembuat soal itu akan menggunakan kata sebagian. Oke, seperti itu kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya kita coba kerjakan. Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka oke, kita buat garis bantu dulu. Ini yang paling banyak lah. Kata kuncinya adalah tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka Dian ini yang paling tinggi, ya kan? Dian, dia yang paling tinggi. Lalu coba kita baca lagi. Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty, maka Anita pasti nomor 2 karena jumlahnya hanya ada 4 orang. Ini si Anita. Oke, sekarang kita cek. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki, maka Betty pasti di sini. Si Betty paling bawah tentu saja si Kiki. Oke, selesai. Coba kita baca yang A. Tabungan Anita lebih banyak dari tabungan Dian. Tidak ya, Anita di nomor 2, Dian yang paling tinggi. Ini berarti salah. Yang B, jumlah tabungan Dian dan Kiki, jumlah tabungan Dian dan juga si Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Tidak bisa karena kita tidak tahu angkanya berapa, nominalnya berapa nggak tahu. Yang C, tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Juga tidak bisa, kita nggak tahu nominalnya. Yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. Tidak ya, yang paling banyak adalah si Dian. Ini juga salah. Yang E, Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Betul ya, Kiki paling bawah, dia paling sedikit. Kita ngambil si E. Oke, seperti ini. Soal yang bawah ini teman-teman harus hati-hati ya teman-teman. Ini kelihatan mudah, tapi kalau tidak hati-hati nanti bisa salah. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka yang A, sementara bintang film adalah artis. Yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi. Semua bintang film adalah artis, sementara penyanyi bukan bintang film. Sementara penyanyi bukan artis. Ingat ya teman-teman, jika di premis salah satunya tidak ada kata tidak, maka kesimpulannya juga tidak ada kata tidak atau bukan. Oke, sehingga yang ada kata bukan seperti ini harus kita singkirkan dulu teman-teman. Ini yang kita singkirkan. Ada si B, ada si D, dan juga ada si E. Ini sementara kita singkirkan karena nanti di soal mungkin harus digunakan, tapi untuk sementara disingkirkan. Coba kita lihat yang A sama yang C. Yang A, sementara bintang film adalah artis. Nah, ini secara hukum benar karena di sini ada kata sementara, sedangkan di sini adalah ada kata semua. Kalau ada semua dan sementara, pasti jawabannya adalah sementara. Sedangkan si C dia menggunakan kata semua. Oke, secara hukum si A benar. Sekarang coba kita baca secara inti. Ada kata yang terulang yaitu penyanyi dan penyanyi, sehingga ini kita coret begini ya kan. Bacanya berarti sementara bintang film adalah artis. Seperti itu kan teman-teman bacanya. Berarti si A itu sementara bintang film adalah artis. Berarti si A ini benar, secara konteks benar, secara hukum juga benar. Berarti jawabannya adalah si A. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini soal yang cukup tricky, teman-teman harus berhati-hati membaca soal-soal seperti ini.
Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Sekarang Hermawan lahir persis tahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka, oke, jadi di sini si Hermawan itu punya seorang ayah dan dia punya seorang ibu. Wajar ya, punya ayah dan ibu. Saya berikan lingkaran biar kelihatan pisah. Karena di soal dijelaskan ketika mereka menikah, mereka sudah punya anak masing-masing, sehingga saya gambarkan di sini ya. Dia punya anak satu, dia juga punya anak satu. Dan disampaikan juga bahwa si Hermawan itu bergabung di salah satunya, entah dia anak si ayah, entah dia anak si ibu. Ya enggak? Coba kita baca. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Oke. Sekarang Hermawan lahir persis tahun setelah perkawinan tersebut. Oke ya, saya taruh di sini misal. Karena yang melahirkan adalah si ibu, saya taruh di bagian si ibu. Dan memiliki 4 orang saudara, dia punya 4 orang saudara. Berarti di sini ada saudara lagi, satu di sini, satu di sini. Ini enggak? Bener kan? Saudaranya sekarang ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Pas dengan yang ada di soal. Oke. Sekarang coba kita baca jawabannya yang A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Benar ya? Ini ada 2, 1, 2. Yang A benar. Yang B. Hermawan mempunyai anak. Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga. Bukan ya, ketika Hermawan itu lahir, dia sudah punya 1 saudara tiri yang lebih tua. Dan dia punya 1 saudara kandung yang lebih tua. Sehingga yang B salah. Yang C. Hermawan tidak memiliki saudara tiri, dia punya 1 saudara tiri ya teman-teman. Berarti ini juga salah. Hermawan memiliki 4 orang adik, enggak, dia hanya punya 2 saja yang lebih muda. Berarti ini juga salah. Yang E, Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Tidak ya, perkawinan kedua dia punya 2 adik. Oke, berarti ini juga salah. Jawaban yang tepat berarti hanya si A. Oke, kita ngambil si A. Soal yang bawah, coba kita baca. Semua dokter adalah laki-laki adalah salah. Maka yang A, sementara dokter adalah laki-laki. Yang B, sementara laki-laki adalah bukan dokter. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D, tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Tidak ada kesimpulan yang benar. Yang mana teman-teman ini? Semua dokter adalah laki-laki. Berarti gimana teman-teman kalau ini dikatakan salah? Maka yang benar gimana? Kalau ada kata semua dikatakan salah, maka yang benar adalah beberapa. Beberapa atau sebagian, sebagian atau sementara. Sementara. Oke, di pilihan yang digunakan adalah sementara. Berarti jawabannya nanti yang menggunakan kata sementara, karena kalau kata semua dianggap salah. Oke, selanjutnya adalah jika laki-laki juga dikatakan salah, maka yang benar adalah bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Gini kan? Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang A, sementara dokter adalah laki-laki. Salah ya, karena harusnya bukan laki-laki. Yang B, sementara laki-laki adalah bukan dokter. Salah juga, seharusnya dokternya di depan ya. Yang C, sementara dokter adalah bukan laki-laki. Nah, ini yang benar. Sementara dokter adalah bukan laki-laki, sesuai dengan formatnya. Yang D, tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Jika tidak ada kata depan semua atau sementara, maka soal seperti ini atau pernyataan seperti si D dan C ini bisa dikatakan dia menggunakan kata depan semua. Oke, jadi yang D itu bisa kita baca semua tidak ada dokter yang bukan laki-laki, kan salah. Karena di atas kalau menggunakan semua dia salah. Yang E pun sama, tidak ada kesimpulan yang benar. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal mudah seperti ini teman-teman, coba sekarang kita kerjakan soal ini ya. Terlihat mudah tapi juga harus hati-hati. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Yang A, beberapa burung terbang ke utara. Yang B, semua burung adalah merpati.
Yang C, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Yang D, burung bukan merpati. Yang E, tidak semua merpati terbang ke utara. Oke, di sini di depan kalimat tidak ada pengantarnya, apakah semua atau sementara. Kalau tidak ada pengantarnya, kita harus menyimpulkan bahwa di depannya itu harus ada kata semua. Sehingga ini bisa saya tuliskan menjadi semua merpati terbang ke utara. Terbang ke utara. Oke, ini satu. Yang kedua juga bisa saya tulis semua merpati adalah burung. Nah, oke, ini bisa kita gunakan untuk mencari jawaban yang benar. Yang A, beberapa burung terbang ke utara. Benar nggak? Ya benar, beberapa burung itu yang merpati ini dia terbang ke utara karena semua merpati adalah burung. Si A ini bisa benar. Yang B, semua burung adalah merpati. Benar nggak? Salah dong. Kalau semua merpati adalah burung, itu beda makna dengan semua burung adalah merpati. Tidak bisa dibalik seperti itu. Ya enggak? Paham kan? Semua merpati adalah burung. Tidak bisa dibalik semua burung adalah merpati. Tidak bisa dibalik gitu. Sehingga si B ini juga salah. Yang C, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Salah ya, karena semua yang terbang ke utara adalah burung merpati, sehingga tidak ada burung merpati yang tidak terbang ke utara. Ini salah. Yang D, burung bukan merpati. Jelas salah karena burung yang D, burung bukan merpati ini tidak bisa digunakan juga karena aneh, tidak masuklah secara logika. Gimana ya, pokoknya ini salah teman-teman, nanti pasti paham ya, coba dibaca lagi. Saya susah menjelaskan dengan soal-soal silogisme ini kalau sudah terlalu dalam mempermainkan kata-kata ya. Yang E, tidak semua burung merpati terbang ke utara. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Semua merpati terbang ke utara di poin pertama, sehingga ini bertentangan. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah, maka semua kertas gambar harganya murah. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Sebagian kertas harganya murah. Kertas yang harganya murah, kertas yang murah sangat berguna. Semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Oke, coba kita buat sebuah diagram. Semua kertas gambar sangat berguna. Oke, kertas gambar misal ini saya buatkan sebuah lingkaran ya. Dia semua kertas gambar sangat berguna. Lalu yang bawah, sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Jadi ini ya, yang gambar ini ada sebagian karena dia berguna, harganya murah. Kalau sebagian harganya murah, maka sebagian lagi harganya pasti mahal, karena dia selalu bertentangan dengan si murah. Oke, coba kita baca yang A. Semua kertas gambar harganya murah. Enggak juga, karena ada yang juga mahal. Ini si mahal, berarti ini salah. Si B, semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Semua yang harganya murah adalah kertas gambar. Enggak juga, ada yang mahal kan, sebagian di sini. Berarti ini si B juga salah. Si C, sebagian kertas harganya murah. Oke, kayaknya bisa. Sebagian harganya murah, bisa digunakan si C ini. Yang D, kertas yang murah sangat berguna. Kertas yang murah sangat berguna. Si mahal juga berguna teman-teman. Ini kan posisinya seimbang, si murah dan si mahal. Berarti si D tidak bisa digunakan. Yang E, semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Enggak juga, karena ada sebagian yang tidak. Berarti ini juga salah. Maka jawaban kita adalah si C, sebagian kertas harganya murah. Kalau kita turut lagi ke soal, maka ada sebuah pengulangan di sini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama.
Hesti lulus sebelum Belly tapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Oke, kita buatkan aja garis bantu seperti biasa. Di sini adalah awal mungkin ya. Saya berikan awal, di sini akhir gini. Yang paling pertama kali lulus siapa? Coba kita baca sekarang. Hesti lulus sebelum Belly, maka Hesti lebih awal daripada si Belly. Hesti ini si Belly, gini kan. Lalu tetapi sudah Pengki, berarti Pengki lebih dulu dari si Hesti. Pengki dan Meli lulus sebelum Hesti. Meli lulus sebelum Hesti, berarti dia lebih depan. Di si Meli lebih depan daripada si Hesti. Dia posisinya bisa begini, bisa di atasnya Hesti caket, atau di atasnya tepat, atau dia bisa di atasnya Pengki. Kita nggak tahu posisinya si Meli ini. Meli gini. Coba yang A. Hesti lulus sebelum Pengki. Hesti lulus sebelum si Pengki. Sorry ini ya. Hesti lulus sebelum si Pengki. Salah ya teman-teman. Pengki itu lebih dulu daripada si Hesti. Sekarang yang B. Belly lulus yang paling akhir ya. Si Belly ini paling akhir. Benar ya teman-teman. Si B benar. Yang C. Meli lulus paling awal. Enggak juga. Kita nggak tahu apakah si Meli atau si Pengki yang paling awal. Ini nggak bisa digunakan. Yang D. Pengki lulus paling awal, nggak tahu juga, bisa si Meli, bisa si Pengki, nggak tahu. Yang E, Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama, kita nggak tahu juga apakah mereka lulus bareng atau enggak. Ini juga salah. Berarti jawaban yang paling enak atau yang paling pas itu si B, bahwa si Meli itu lulus paling akhir ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke, soal berikutnya, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Ada kata sebagian. Ya, sebagian. Maka jawabannya juga harusnya sebagian. Yang mana teman-teman? Yang A, ketua RT itu selalu berjiwa sosial. Kalau tidak ada keterangan kayak gini, berarti kita tulis di sini ada kata semuanya. Semua, maka kita baca semua ketua RT itu selalu berjiwa sosial, maka ini pasti salah. Yang B, semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus koperasi, kurang I ya, ini juga salah. Yang C, oke, coba kita perhatikan. Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT, kok nggak nyambung? Ini juga pasti salah. Yang D, semua pengurus koperasi berjiwa sosial, tidak bisa digunakan. Yang E, sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Benar nggak teman-teman? Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Ini benar, kata koperasinya harus kita hilangkan karena dia diulang 2 kali. Pengurusnya ini ya, ini kita hilangkan. Sorry, ini kita hilangkan di sini. Nah, coba yang ini juga cukup menjebak. Kita baca. Beberapa dosen tergabung dalam karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Oke ya, sebagian, beberapa itu sama dengan sebagian. Sebagian dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Yang A, ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Iya enggak? Kalau ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Yang A ini kurang pas karena tidak masuk ke dalam konteks soalnya. Kenapa tidak masuk? Karena ingat ya, di sini yang dikatakan adalah tidak ada yang menjadi pemain tenis, sehingga kita fokusnya ke kata tidak ada, bukan malah yang menjadi ini. Ini bisa digunakan ketika dia sifatnya adalah negasi seperti itu. Berarti yang A ini kurang pas. Yang B, beberapa dosen bukan pemain tenis. Nah, ini pas karena ada kata tidak ada sama dengan bukan. Jadi kalau ada negasi satu, maka jawabannya juga ada si negasi. Maka si B ini yang masuk, sedangkan si A tidak masuk. Oke, seperti itu. Coba yang C, tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Tidak bisa disimpulkan gitu karena yang jadi pemain tenis, yang tidak jadi pemain tenis itu hanya dosen yang beberapa ikut karawitan. Tidak bisa digunakan si C.
Yang D, beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Ini juga tidak masuk ya teman-teman, karena lebih disoroti atau tentang dosennya. Itu harus muncul kata dosennya, ini nggak muncul dosennya. Yang E, tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Ini jelas tidak masuk. Maka jawabannya yang B. Ada kata bukan, ini yang mencerminkan kata tidak di sini. Oke, kita lanjutkan yang bawah. Semua burung tidak bersirip, semua kuda makan rumput. Aneh betul ya, tidak ada hubungannya ya. Burung tidak makan rumput, kuda tidak bersirip. Burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput. Burung sama dengan kuda, tidak bisa ditarik kesimpulan. Ini yang E ya teman-teman, karena antara premis 1 dan premis 2 tidak terhubung. Di sini ngomongin burung yang tidak bersirip, di sini ngomongin kuda yang makan rumput. Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka adalah dalam satu deret. Berarti A itu tidak boleh berdekatan dengan si B dan juga si D tidak boleh berdekatan dengan si E, atau sebaliknya ya, atau si E tidak boleh berdekatan dengan si D. Ini juga sebaliknya, yaitu si B tidak boleh berdekatan dengan si A. Coba kita cek yang A dan D, A dan B tidak oke, bisa. Yang D, A ini tidak boleh, ini berarti salah. Yang B, A dan B berdekatan, ini tidak boleh, kita coret. Yang ini A dan B juga berdekatan, tidak boleh juga. Yang ini A dan B pisah, D dan E nya berdekatan, tidak boleh. Yang ini A dan B nya pisah, D dan E nya juga pisah, berarti ini yang benar. Ini kita ambil si E. Oke, kita lanjutkan yang bawah. Ini soal yang kelihatan mudah, tapi teman-teman pasti banyak yang terjebak. Semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Yang A, Fido tidak pandai berbahasa asing. Fido adalah sarjana sastra. Yang C, Fido bukan sarjana. Yang D, Fido pandai berbahasa asing. Yang E, tidak ada kesimpulan yang tepat. Yang mana teman-teman? Yang pasti salah adalah yang B. Ini tentang sastra jelas salah. Si C sarjana juga salah, tidak disebutkan. Sekarang coba kita cek. Semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Siapa yang milih D? Fido pandai berbahasa asing. Tidak ada. Atau yang A, Fido tidak pandai berbahasa asing. Gimana teman-teman? Yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya itu yang E. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Kenapa? Karena misal gini ya teman-teman, ini ada kata semua guide pandai berbahasa asing. Misal ini ada guide, ini guide, dia itu semuanya pandai berbahasa asing, berbahasa asing gini. Si Fido itu di luar, Fido itu di luar dari guide ini. Apakah otomatis si Fido ini tidak bisa bahasa asing karena dia di luar? Iya enggak? Iya enggak? Enggak dong. Bisa jadi si Fido ini memang tidak bisa bahasa asing, atau malah si Fido itu juga bisa berbahasa asing. Dia hanya dijelaskan bahwa si Fido itu bukan seorang guide, dan di sini dijelaskan bahwa guide itu pandai berbahasa asing. Itu dua hal yang berbeda teman-teman. Dan juga kita balik, misalnya ya teman-teman, kalimat yang pertama ini atau premis pertama ini tidak bisa kita balik sehingga tidak bisa dihubungkan dengan si Fido. Oke, misal saya balik, yang pandai berbahasa asing adalah guide. Sama nggak dengan semua guide pandai berbahasa asing? Beda dong maknanya, sehingga kalimat ini tidak bisa dibalik dan itu tidak bisa diterapkan ke Fido. Oke, maka hati-hati teman-teman dalam menjawab soal-soal silogisme. Kita lanjutkan lagi. Nah ini soal yang sering muncul ya teman-teman. Ini mudah tapi harus hati-hati.
Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai roda. Ada kata semua, ada kata beberapa. Artinya jawabannya nanti pasti beberapa. Yang menggunakan kata semua ini harus kita singkirkan dulu. Oke. Mobil yang mempunyai roda berwarna hitam. Bukan warna rodanya yang disoroti, tapi punya roda, bukan warna rodanya. Ini kan yang disoroti malah warna rodanya berwarna hitam. Maka ini pasti salah. Yang B, roda mobil berwarna hitam, enggak masuk. Yang C, ada mobil berwarna hitam yang mempunyai roda. Ada mobil warna hitam yang mempunyai roda. Yang E, beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Lebih mana? Lebih bagus yang ada mobil berwarna hitam atau beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Nah, lebih pas menggunakan kata hubung dan daripada menggunakan kata hubung zang. Kenapa? Karena kalau pakai kata hubung zang itu lebih aneh saja. Karena di sini kan ada kata beberapa. Lebih enak menggunakan kata dan, karena di sini dijelaskan ada yang warna hitam, ada yang menggunakan roda. Sehingga dua hal itu harus terpenuhi. Hitam dan roda. Nah, lebih enak menggunakan si ini, teman-teman. Gini, secara teknis bahasa itu mungkin teman-teman bisa tanya ke anak bahasa. Kebetulan saya bukan anak bahasa, jadi kalau menjelaskan secara rinci tentang bahasa, penggunaan kata bahasa itu sorry, saya tidak sepandai itu untuk menjelaskan tentang penggunaan kata hubung. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Ini soal yang terakhir, teman-teman, coba kita perhatikan. Ini juga sering keluar, ada kata semua dan juga sebagian. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. Mirip ya sama yang atas, ada kata semua, ada kata sebagian. Maka jawabannya pasti ke arah sebagian. Itu kalau kita melihat secara teori, tapi tidak semua teori seperti ini bisa langsung ketemu jawabannya. Coba kita baca. Yang A, sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. Padahal di sini dijelaskan semua sepeda motor dilengkapi speedometer, tapi di sini dikatakan ada yang tidak punya speedometer, ya enggak? Maka si A ini pastilah salah. Yang B, sebagian sepeda motor berwarna hitam, kurang M ya, ini M, dan tidak dilengkapi speedometer. Padahal speedometer itu wajib karena semua harusnya punya, ya, di soal dijelaskan. Yang C, semua sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. Enggak ya, yang berwarna hitam itu hanya sebagian, maka ini juga salah. Yang D, semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer. Ini benar. Ya enggak, benar kan? Sebagian sepeda motor berwarna hitam kan sama saja dengan semua yang berwarna hitam. Sepeda motor itu pasti ada speedometernya. Mirip dengan si D. Yang E, semua sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. Salah ya, karena ada yang berwarna hitam. Ini salah, maka jawabannya si D. Semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer. Oke, demikian teman-teman video kali ini, cukup pendek saja. Semoga teman-teman bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman. See you, sehat-sehat.